Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Eh, Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Ya. Pagi ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan topik mengenai gagal napas pada gagal jantung akut dan pemberian terapi oksigen. Berikut adalah topik-topik yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai gagal jantung akut, gagal nafas akut, dan eskalasi terapi oksigen secara cepat. Sebagai pendahuluan, studi multicenter yang dilakukan di Amerika, yaitu Acute Decompensated Heart Failure National Registry, yang melibatkan 100.000 pasien, mendapatkan data 5% dari total kohort dan 23% dari pasien yang masuk ke ICU membutuhkan invasive mechanical ventilation. Studi yang dilakukan di Eropa yang melibatkan 3.580 pasien, yaitu Euro Heart Failure Survey the Second, menghasilkan data 5,1% pasien dengan new onset ADHF membutuhkan invasive mechanical ventilation, dan 13,9% membutuhkan support ventilasi baik non-invasif maupun invasif. Seperti kita ketahui bersama, bahwa gagal jantung akut merupakan perburukan keluhan dan atau gejala dari gagal jantung. Berdasarkan guideline ESC tahun 2016, ada berbagai klasifikasi untuk gagal jantung akut. Salah satunya adalah berdasarkan onset, dibagi menjadi de novo dan acutely decompensated chronic heart failure. Berdasarkan tekanan darah, gagal jantung akut dapat dibagi menjadi hipertensif, normotensif, dan hipotensif. Berdasarkan profil hemodinamik, kita mengenal klasifikasi Forrester yang membagi gagal jantung menjadi 4 kelompok berdasarkan adanya kongesti dan hipoperfusion. 4 kelompok tersebut adalah warm and dry, warm and wet, cold and wet, and cold and dry. Pasien gagal jantung akut yang datang biasanya disertai dengan faktor pencetus. Dalam kondisi emergensi, faktor pencetus dapat disederhanakan menjadi 5 etiologi, yaitu sindrom koroner akut, hipertensi emergensi, aritmia, dan kausa mekanik akut, serta emboli paru. Berbagai faktor pencetus tersebut dapat menyebabkan disfungsi miokard yang akan menimbulkan kerusakan miokard, kemudian disfungsi endotel yang akan menyebabkan vasokonstriksi, aktivasi neurohormonal, inflamasi dan stres oksidatif yang akan membuat aktivasi dari RA sistem, dan disfungsi renal yang akan menimbulkan retensi natrium dan cairan. Kesemuanya itu pada akhirnya akan membuat abnormalitas hemodinamik, disfungsi organ, dan kongesti. Pasien gagal jantung akut dapat mengalami gangguan baik pada preload, afterload, maupun contractility, tergantung penyakit yang mendasari. Bila penyakit yang mendasari adalah hipertensif krisis misalnya, maka terutama yang terganggu adalah peningkatan afterload karena ada peningkatan tekanan darah. Bila faktor yang mendasari adalah penyakit perikard, maka yang terjadi adalah penurunan preload yang menyebabkan gangguan pengisian ventrikel. Pada sindrom koroner akut, misalnya infak miokard akut, yang terganggu terutama adalah kontraktilitas. Hal ini disebabkan karena terjadinya kerusakan miokard. Bila faktor yang mendasari adalah kelebihan
konsumsi garam dan air, ketidakpatuhan terapi, disfungsi renal, regurgitasi katup akut, demam, ataupun hipertiroid, yang terjadi adalah peningkatan preload yang menyebabkan overload cairan. Secara garis besar, gagal jantung akut dibagi menjadi cardiac type dan vascular type. Cardiac type biasanya mekanisme yang mendasari adalah cardiac output yang rendah yang menyebabkan aktivasi neurohormonal, retensi natrium dan air, dan retensi cairan yang menimbulkan kongesti perifer dan pulmonal. Untuk yang vascular type, mekanisme yang mendasari adalah vasokonstriksi yang menyebabkan peningkatan afterload, peningkatan venous return, peningkatan tekanan di ventricle kiri, dan redistribusi cairan yang menyebabkan kongesti pulmonal. Jadi manifestasi utama dari gagal jantung akut adalah kongesti. Kongesti yang menyebabkan gagal napas terutama adalah edema paru. Kita mengenal dua tipe edema paru, yaitu cardiogenic pulmonary edema dan non-cardiogenic pulmonary edema. Apa aja perbedaannya? Untuk cardiogenic pulmonary edema, terutama yang terjadi adalah peningkatan tekanan hidrostatik yang menyebabkan penyerapan cairan masuk ke dalam alveol. Sedangkan yang non-cardiogenic pulmonary edema, tekanan hidrostatiknya normal, tapi yang terjadi adalah kerusakan endotel dan peningkatan permeabilitas sehingga terjadi kebocoran dan masuklah mediator-mediator inflamasi dan cairan ke dalam alveol. Edema paru akan menyebabkan gagal napas akut. Secara per-definisi, gagal napas akut merupakan ketidakmampuan dari sistem respirasi dalam memenuhi oksigenasi, ventilasi, atau kebutuhan metabolik dari pasien. Jadi yang perlu kita ingat ada 5 faktor yang mempengaruhi gagal napas, yaitu sistem respirasi itu sendiri, oksigenasi, ventilasi, metabolik, dan pasien. Mengingatkan kembali tentang fisiologi respirasi, ada 3 proses dalam proses respirasi, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah masuknya udara luar ke dalam rongga dada karena tekanan di rongga dada lebih rendah daripada udara luar. Sedangkan ekspirasi adalah keluarnya udara dari rongga dada karena tekanan di rongga dada lebih tinggi dibanding tekanan udara luar. Sedangkan difusi adalah pertukaran gas antara tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dibagi menjadi respirasi eksternal, yaitu pertukaran gas yang terjadi antara alveol dan kapiler, dan respirasi internal adalah pertukaran gas yang terjadi antara kapiler dengan sel. Kemudian proses yang terakhir adalah perfusi, yaitu aliran darah ke jaringan dan organ. Alveol akan mendapatkan aliran dari kapiler, sehingga difusi dapat terjadi. Bagaimana mengukur ventilasi adalah dengan spirometri. Dari spirometri kita akan mendapatkan volume-volume respirasi dan kapasitas respirasi. Yang biasa kita gunakan pada terapi oksigen adalah tidal volume, di mana tidal volume adalah jumlah udara yang masuk dan keluar dalam setiap kali nafas pada kondisi istirahat.
Sedangkan proses difusi diukur dengan teknik kalau elektif bisa menggunakan lung diffusion capacity testing. Tapi dalam kondisi emergency kita sering menggunakan blood gas analysis, pulse oximetry, dan capnography. Dari hasil blood gas analysis, kita akan mendapatkan klasifikasi gagal napas, apakah dia termasuk tipe 1, tipe 2, tipe 3, maupun tipe 4. Kita akan membahas satu persatu. Tipe 1 merupakan hypoxemic respiratory failure, di mana kita mendapatkan PaO2 kurang dari 60. Berbagai faktor penyebabnya antara lain adalah rendahnya FiO2, hipoventilasi, VQ mismatch, shunt, dan diffusion abnormality. Tipe 2 adalah hypercapnic respiratory failure, di mana kita mendapatkan PaCO2 lebih dari 50 mmHg pada pasien yang tidak terbiasa retensi CO2. Faktor yang menyebabkan peningkatan CO2 bisa karena peningkatan produksi CO2 misalnya pada demam, sepsis, luka bakar, dan kegemukan. Juga pada penurunan ventilasi alveol, penurunan RR, penurunan tidal volume, dan peningkatan dead space. Gagal napas tipe 3 adalah perioperative respiratory failure yang biasanya disebabkan karena atelektasis. Atelektasis ini terjadi pada perioperatif karena pengaruh obat-obatan anestesi. Gagal napas tipe 4 atau shock bisa karena hipoperfusi. Jadi secara garis besar, gagal napas adalah bila kita gagal untuk ventilasi, bisa karena sebab neurologi ataupun karena sebab muskuler. Kemudian bisa karena gagal untuk mempertahankan airway, karena obstruksi jalan napas, dan gagal oksigenasi. Seperti tadi saya sudah sebutkan, bisa karena diffusion abnormality, ini karena penebalan atau rusaknya alveol misalnya. Kemudian penebalan kapiler, ya, atau edema paru juga bisa menyebabkan diffusion abnormality. Kemudian dead space ventilation. Dead space itu dibagi menjadi anatomic dead space, alveolar dead space, dan device yang bisa menyebabkan dead space. Dead space itu adalah masuknya udara tanpa ada proses difusi. Nah, dead space ventilation ini ada proses ventilasi, ya, tapi tidak terdapat perfusi sehingga tidak bisa terjadi difusi. Pertukaran gas nggak bisa terjadi. Ini bisa terjadi pada emboli paru, ya, itu jadi tidak ada aliran darah. Kemudian pada shunt itu bila terjadi perfusi tapi tidak ada ventilasi. Di pada misalnya edema paru, pada kolaps paru, atelektasis maupun konsolidasi. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan terapi oksigen pada cardiogenic pulmonary edema? Ini adalah strategi terapi oksigen terintegrasi dan bagaimana manajemen dari gagal napas akut. Mulai dari terapi oksigen standar, high flow nasal oksigen terapi, non-invasive ventilation, invasive ventilation, dan pada akhirnya kita menggunakan extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO. Kita akan bahas satu persatu. Pemberian terapi oksigen melalui nasal kanul. Ini adalah teknik yang menggunakan aliran
lambat, ya, dengan konsentrasi oksigen yang rendah, dan sirkuitnya merupakan sirkuit terbuka. Jadi kadar oksigen 100% yang dihantarkan melalui kanul itu dengan kecepatan 0,5 sampai 6 liter per menit. Hasil kadar oksigen yang dihasilkan tergantung pada minute ventilation, dan biasanya konsentrasi oksigen di trakea maksimal tidak lebih dari 50%. Biasanya diberikan pada pasien yang stabil yang tidak memerlukan kadar oksigen tinggi. Bila tidak berhasil dengan nasal kanul, kita bisa memberikan high flow humidified oxygen nasal kanul atau HFNC. HFNC diberikan pada pasien yang membutuhkan konsentrasi oksigen medium hingga high. Ada 3 komponen yang diperlukan di sini, yaitu sirkuit yang terhubung dengan pasien, kemudian sirkuit untuk penghantaran gasnya, dan humidifier. Aliran yang diberikan bisa sampai 60 liter per menit. HFNC ini bisa menjadi alternatif untuk terapi masker reservoir pada gagal napas akut yang tanpa hiperkapni. Jadi gagal napas tipe 1. Ada 5 mekanisme dari HFNC, yaitu dia menggunakan gas yang dilembabkan dan dipanaskan. Kemudian dia menggunakan aliran tinggi sehingga dapat mengurangi dead space dan resistensi di nasal. HFNC juga dapat memberikan tekanan positif sehingga bisa mengembangkan alveol yang mungkin kolaps karena atelektasis. Kemudian HFNC, kalau kita menggunakan kanul yang tepat, maka tidak akan ada udara yang bocor karena semua akan masuk ke dalam nasal. HFNC dapat mengurangi kejadian injuri dari paru yang biasa disebabkan karena tekanan positif. HFNC juga bisa memperbaiki oksigenasi dan akan lebih nyaman untuk pasien karena bentuknya adalah sirkuit terbuka sehingga dia masih bisa melakukan aktivitas. Makan atau misalnya batuk itu tidak terganggu. Lalu apa bedanya HFNC dengan NIV? Perbedaan utama antara HFNC dan NIV adalah di tekanan positif yang diberikan. Setinggi-tingginya HFNC, tekanan positif yang didapat tidak lebih dari 6 cm H2O. Tapi kalau kita menggunakan NIV, kita bisa menggunakan atau memberikan PIP yang lebih tinggi, lebih dari 6 cm H2O. Jadi kalau kita membutuhkan terapi oksigen dengan tekanan positif yang lebih tinggi, lebih dari 6 cm H2O, gunakanlah NIV. Karena dengan NIV kita bisa mengeset misalnya bilevel ventilation, jadi baik untuk inspirasinya maupun untuk ekspirasinya. Sehingga NIV ini diperuntukkan pasien dengan gagal napas tipe 2. Sedangkan HFNC studinya masih di gagal napas tipe 1. Nah, berikutnya kita dapat menggunakan masker. Masker mulai dari simple face mask. Simple face mask ini dapat menghantarkan kadar oksigen 40-60% dengan kecepatan 5-10 liter per menit. Di mana kadar oksigen yang dihasilkan akan sangat tergantung dengan kecepatan nafas, tidal volume, dan patologi dari pasien. Masker ini diindikasikan untuk pasien yang mengalami
iritasi dari nasal atau epistaksis, atau pasien yang lebih banyak bernapas lewat mulut. Namun masker ini bisa menjadi tidak nyaman untuk pasien karena dia akan menghalangi pasien batuk, berkomunikasi, ataupun untuk makan. Dan bisa mengindus aspirasi pada pasien yang tidak sadar. Sehingga simple mask ini dianjurkan penggunaannya hanya untuk beberapa jam saja. Jadi untuk kepentingan jangka pendek saja, misalnya seperti operasi, dan untuk pasien yang tidak bisa menggunakan nasal kanul. Ini adalah masker yang sering kita gunakan ya, adalah non-rebreathing mask, merupakan masker yang dapat menghantarkan oksigen high flow dengan aliran tinggi dan oksigen tinggi, tapi dia merupakan sirkuit terbuka. Guna dari kantong ini adalah dia akan mengikuti pada saat siklus respirasi. Bila gagal dengan oksigen NRM, maka kita dapat memberikan resuscitation bag mask valve unit atau ambu bag atau Jackson Reese. Ya, merupakan terapi oksigen yang dapat menghantarkan oksigen dengan kadar tinggi dan alirannya tinggi, bisa hingga 15 liter per menit. Terutama pada penggunaan masker ketat, kita bisa mengurangi kebocoran udara. Bila tidak berhasil dengan nasal kanul, HFNC, maupun masker NRM, maka kita harus berpikir untuk pemberian non-invasive positive pressure ventilation atau NPPV. NIV ini dibagi menjadi CPAP dan BPAP. CPAP itu continuous positive airway pressure, jadi secara continuous menyuplai tekanan positif, sedangkan BiPAP dia bisa memberikan tekanan positif pada fase inspirasi dan fase ekspirasi, dan masing-masing bisa berbeda sesuai yang kita inginkan. Fase ekspirasi ini sama seperti kita memberikan PIP pada invasif ventilasi mekanik. BiPAP dapat mengurangi work of breathing, dapat mengurangi dapat meningkatkan tidal volume lebih tinggi daripada CPAP dan dapat meningkatkan ventilasi pada pasien gagal nafas tipe 2. Nah, sekarang bagaimana pengaruh tekanan positif yang kita berikan pada ventricle fungsi dan cardiac output? Ternyata PIP ini seperti pisau bermata dua. Dapat menurunkan cardiac output dan juga dapat meningkatkan cardiac output. PIP dapat menurunkan cardiac output melalui mekanisme menurunkan venous return pada ventricle kanan, meningkatkan resistensi vaskular di pulmonal, meningkatkan dilatasi dari ventricle kanan, dan juga meningkatkan systemic vascular resistance. Pada ventricle kiri, PIP ini dapat menurunkan preload karena rendahnya keluaran dari ventricle kanan, dan juga dapat menurunkan stroke volume karena ada interventricular dependent. Sedangkan PIP juga bisa dapat meningkatkan cardiac output melalui mekanisme penurunan hipoksia mediated pulmonary vasoconstriction, penurunan afterload dari ventricle kiri, penurunan preload dari ventricle kiri, dan penurunan dilatasi dari ventricle kiri, kemudian penurunan myocardial oxygen demand, penurunan pressure gradient dari torak ke perifer, dan peningkatan
atau perbaikan dari tekanan hidrostatik yang menyebabkan edema alveol. Jadi, efek dari PIP, pemberian PIP pada cardiac output sangat tergantung pada fungsi ventrikel kanan dan fungsi ventrikel kiri, preload, afterload, dan ventricular interdependent. Pada gagal jantung yang dominan gagal ventrikel kanan, PIP 5-15 cm H2O dapat menurunkan cardiac output dari ventrikel kanan. Dengan pasien gagal jantung yang dominan afterload dependent atau gagal jantung kiri, PIP 10-15 cm H2O dapat meningkatkan cardiac output. Jadi apa yang bisa kita lakukan pada edema paru? Kalau kita menerima pasien edema paru dengan gangguan respirasi, dengan saturasi kurang dari 92%, kita dapat memberikan terapi oksigen standar terlebih dahulu. Bila terdapat persistent respiratory distress, maka kita dapat memberikan non-invasive ventilation. Kalau dengan oksigen terapi standar membaik, kita bisa meneruskan terapi oksigen standar tersebut. Tapi kalau tidak, kalau ada kontraindikasi NIV, kita harus langsung berpikir invasive mechanical ventilation. Tapi kalau nggak ada kontraindikasi NIV, kita melihat apakah pasien ini gagal napas tipe 1 atau hipoksia saja, itu dapat diberikan CPAP ataupun HFNC. Kalau hipoksia dengan hiperkapni atau gagal jantung tipe 2, dapat diberikan BiPAP. Bila membaik, dapat diberikan NIV intermittent, bergantian dengan terapi oksigen. Tapi bila tidak membaik dalam 60 menit, maka kita harus berpikir pemberian terapi invasive mechanical ventilation. Nah, mechanical ventilation, indikasi utamanya adalah gagal napas, terutama yang gagal napas tipe 2 atau akut hypercarbic respiratory failure. Jadi pasien dengan gagal jantung akut, kita harus mempertimbangkan ada apa tidak indikasi untuk penggunaan invasive mechanical ventilation, yaitu severe hypoxia, adanya increased work of breathing, kemudian gagal dalam pemberian NIV, adanya hemodynamic instability, dan keperluan misalnya pasien itu perlu menggunakan support sirkulasi yang dikombinasi dengan support respirasi. Kemudian pasien pasca henti jantung atau ROSC itu juga bisa diberikan invasive ventilasi mekanik. Nah, kita bisa memberikan setting ventilator di awal dengan mode kontrol, apakah itu pressure control atau volume control. Nah, sekarang bagaimana kita mengadjust PIP-nya atau tekanan positifnya? Seperti tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus lihat pasien ini apakah preload dependent gagal jantungnya, terutama gagal jantung kanan, atau afterload dependent atau gagal jantung kiri. Kalau gagal jantung kiri atau afterload dependent dengan PCWP 12-15, PIP bisa dimulai di 5-10 cm H2O. Tapi bila kita mendapatkan PCWP yang lebih tinggi, lebih dari 15 mm Hg, PIP bisa diberikan antara 8-10 cm H2O. Nah, bila pasien
lebih dominan gagal jantung kanan, maka PIP yang kita berikan tidak boleh terlalu tinggi, yaitu antara 3 sampai 5 cm H2O, dan harus dijaga hemodinamiknya, dan kita jaga MAP-nya lebih dari 60 mm Hg. Bila tidak membaik dengan invasive mechanical ventilation, kita dapat menggunakan extracorporeal membrane oxygenation. Ada dua konfigurasi dari ECMO, yaitu veno-venous ECMO atau veno-arterial ECMO. Veno-venous ECMO diindikasikan untuk pasien dengan gagal napas berat yang refraktor terhadap terapi konvensional. Sedangkan veno-arterial ECMO diindikasikan untuk pasien dengan gagal jantung berat dengan atau tanpa gagal napas. Veno-venous ECMO itu dipasang dari vena sentral, terus masuk ke mesin ECMO, dan dia akan kembali ke vena sentral. Sedangkan veno-arterial ECMO dipasang dari vena sentral, darah masuk ke mesin ECMO, kemudian kembalinya ke arteri sentral atau aorta bisa. Indikasi dari ECMO ada indikasi respiratori dan kardiak. Kalau indikasi respiratori adalah pada gagal napas berat dengan hipoksemia dengan severe ARDS, PaO2 per FiO2-nya kurang dari 100 mm Hg. Kemudian kalau cardiac indication antara lain adalah cardiogenic shock, cardiac arrest, pre atau post heart transplant, kemudian tidak bisa weaning dari cardiopulmonary bypass, dan lain-lain. Yang perlu kita perhatikan adalah absolute kontraindikasi ECMO bila gagal jantung ataupun kegagalan pulmonalnya kita pertimbangkan merupakan suatu kondisi yang irreversible. Dan juga pada kondisi-kondisi yang tidak bisa mendapatkan antikoagulan. Nah, yang lain adalah kontraindikasi relatif, yaitu bila didapatkan pasien dengan gagal jantung di mana kontraindikasi dilakukan transplant atau pemasangan ventricular assist device. Kemudian ada perdarahan otak dan ada cancer. Ada signifikan komorbid seperti cirrhosis ataupun renal failure, dan terutama juga ada keterbatasan dana. Jadi ini adalah rekomendasi berdasarkan ESC Guideline tahun 2016 tentang terapi oksigen pada gagal jantung akut, yaitu kita harus selalu memonitor saturasi oksigennya, dan oksigen terapi diindikasikan pada gagal jantung akut dengan saturasi kurang dari 90%, tekanan O2 kurang dari 60. NIV, yaitu CPAP dan BiPAP, harus dipertimbangkan untuk pasien dengan respiratory distress dengan saturasi kurang dari 90%, rekomendasinya 2A. Intubasi direkomendasikan untuk pasien yang mengalami hipoksemia dengan PaO2 kurang dari 60 dan hiperkapnia dengan PaCO2 lebih dari 50 dan asidosis dengan pH kurang dari 7,35 yang tidak bisa ditangani secara non-invasif. Sebagai kesimpulan, pasien dengan gagal jantung akut yang masuk ke rumah sakit itu sangat kompleks kondisinya karena banyak komorbid. Jadi manajemen respirasi pada pasien dengan gagal jantung akut harus mempertimbangkan interaksi kardiopulmoner yang unik dan antara tekanan positif
dan disfungsi ventrikel. Terima kasih.